Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan harian pada pagi hari ini diberi judul Khawatir. Bapak Ibu, kita semua tentunya pernah merasa khawatir. Siapa yang tidak pernah merasa khawatir? Rasa khawatir tentunya ada pada setiap orang. Tidak ada yang salah dengan rasa khawatir itu, asalkan kita tahu cara mengelolanya dan rasa khawatir itu berada pada porsi yang cukup. Sebagai contoh, misalnya kita khawatir rumah kita akan kemalingan. Nah, mungkin kita akan memeriksa rumah kita beberapa kali. Kita cek pintu rumahnya, apakah sudah dikunci. Kita cek pagar rumah kita, apakah sudah digembok, jendelanya apakah sudah dikunci, dan sebagainya. Setelah semuanya kita cek dan semuanya sudah dikunci, maka kita baru bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Nah, itu adalah mengelola kekhawatiran dengan cara yang tepat. Nah, tetapi ada juga kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Seperti misalnya, seseorang yang baru mau mendaftar menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Dia khawatir bagaimana jika suatu saat nanti dia akan salah memberikan obat kepada pasiennya, kemudian pasiennya sakit atau kemudian pasiennya meninggal dan dia mendapatkan tuntutan hukum dan sebagainya. Di sini rasa kekhawatiran yang dia alami itu terlalu besar dan tidak pada tempatnya. Karena mendaftar saja belum dan diterima saja belum sebagai mahasiswa kedokteran, tapi dia sudah memikirkan hal-hal lain yang di luar kapasitasnya dan itu di luar proporsinya. Jadi kekhawatiran yang seperti ini tidak pada tempatnya dan tidak perlu kita khawatirkan seharusnya. Rasa khawatir bisa menghinggapi setiap orang. Ada beberapa orang yang susah untuk menutupi rasa khawatirnya, namun ada beberapa orang tertentu yang mudah untuk menutupi rasa khawatirnya, bahkan mudah untuk mengelola rasa khawatirnya. Di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 hingga ke-34, Yesus menyapa kita dalam kekhawatiran kita yang paling besar, yaitu mengenai sandang dan pangan kita. Yesus mengatakan demikian, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan." Di sini kalimat negatif "janganlah" disusul oleh kalimat positif selanjutnya, yaitu "tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di sini kita bisa melihat bahwa kekhawatiran itu bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Nah, sebenarnya apakah artinya hal tersebut? Kita akan mengupas hal ini satu persatu. Yang pertama, kebutuhan sandang dan pangan memang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan tentu saja. Ini adalah merupakan hal pokok yang wajib untuk dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Nah, Yesus juga tidak menganggap makanan ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Namun Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar makanan itu sendiri, yaitu hidup. Karena ada di ayatnya yang tertulis di pasal yang ke-25 yang berbunyi, "Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan?" Yang kedua, hidup seperti apa sih yang lebih penting daripada makanan itu sendiri? Hidup yang lebih penting daripada makanan itu adalah hidup yang diisi dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran berarti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di saat manusia mentaati kehendak Tuhan, disitulah perilaku hidupnya ditandai oleh kebenaran. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti mentaati pemerintahan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, maka hidup menjadi penting dan itulah sebabnya hidup itu menjadi lebih penting daripada hanya sekedar makanan. Yang ketiga, mentaati pemerintahan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya berarti kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini merupakan suatu tindak lanjut yang konstruktif atau yang membangun dari rasa khawatir kita. Jadi kita tidak hanya terpaku pada rasa khawatir kita, tetapi kita mulai membangun sikap yang positif dari rasa khawatir yang kita miliki. Yang keempat, mempercayakan diri kepada Tuhan bukan berarti kita harus bersikap pasif. Memang ada ayatnya yang berbunyi, "Burung di udara juga dipelihara oleh Allahmu yang di surga."
Namun itu tidak berarti bahwa burung-burung itu hanya menunggu saja di sarangnya, lalu mengharapkan ada makanan datang di depan sarangnya, lalu mereka tinggal makan. Tidak seperti itu. Tapi burung-burung itu tetap harus untuk terbang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mereka bisa mengambil makanannya. Dan begitu juga dengan kita. Kita tidak bisa hanya duduk diam lalu minta berkat Tuhan datang kepada kita. Kita tetap harus bekerja, lalu kemudian Tuhan akan datang dan memberkati apa yang menjadi pekerjaan kita. Yang kelima, yang terakhir, mengenai rasa khawatir ini, Yesus mengangkat dimensi prioritas dan strategi dalam mengelola rasa khawatir ini. Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Ini ada di ayatnya yang ke-34. Yesus menegaskan bahwa hidup di dalam kerajaan Allah bukanlah bebas dari segala masalah. Ketika kita ikut Tuhan, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan masalah. Setiap hari tentunya kita akan menghadapi masalah. Persoalannya adalah, apakah kita akan menguasai masalah itu atau justru kita yang dikuasai oleh masalah itu? Lalu kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Apakah kita akan diperintah oleh rasa takut dan khawatir itu? Ataukah kita akan diperintah oleh kehendak Tuhan? Marilah kita senantiasa minta bimbingan dari Roh Kudus agar kita tetap patuh dan taat mengikuti kehendak Tuhan. Sampai di sini perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.